Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afinatri Fitri dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah, NIM 933104519. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milatul Aliyah, NIM 933104719, Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ijarah dan ujrah. Pengertian ujrah atau upah menurut Nuriyasah Haribuan, bahwasanya upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima oleh buruh atau tenaga kerja berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut Benham, yaitu upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Jadi, pada dasarnya upah memiliki makna yang sama, yaitu timbal balik dari pengusaha kepada karyawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa upah merupakan hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang semuanya didasarkan atas perjanjian dan kesepakatan. Dasar hukum ujrah ada 3, yaitu yang pertama terdapat dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 6 dan surat Al-Kahfi ayat 77. Yang kedua yaitu dasar hukum ujrah dalam As-Sunnah. Yang ketiga yaitu dasar hukum ujrah dalam Ijma'. Syarat upah atau ujrah menurut Taqiyuddin An-Nabai yaitu yang pertama, upah hendaklah jelas, artinya dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upahnya. Yang kedua yaitu upah harus dibayarkan sesegera mungkin, maksudnya yaitu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad. Yang ketiga yaitu upah bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhannya atau keluarganya, yaitu baik dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa. Yang keempat yaitu upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai yaitu tidak dikurangi ataupun ditambahi. Sedangkan menurutnya berharga yaitu upah tersebut dapat diukur dengan uang. Yang kelima yaitu upah yang diberikan bisa dipastikan kehalalannya, maksudnya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, perampokan, ataupun sejenisnya. Yang keenam yaitu barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya diganti dengan nasi atau lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap. Perbedaan tingkat upah yang pertama yaitu perbedaan jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Yang ketiga yaitu pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Yang keempat yaitu ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Jenis-jenis upah yaitu upah nominal. Yang dimaksud dengan upah nominal yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja. Yang kedua yaitu upah nyata. Yang dimaksud dengan upah nyata yaitu upah yang benar-benar harus diterima oleh seorang buruh yang berhak. Yang ketiga yaitu upah hidup. Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu upah minimum. Upah minimum ini adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari buruh bekerja di perusahaannya.
Yang kelima yaitu upah wajar. Upah wajar maksudnya yaitu upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya pada perusahaan. Ijaro adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijaro berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijaro ada 4, yaitu 1. Akid atau orang yang akad, 2. Sigot akad, yang ketiga ujaro atau upro, yang keempat manfaat. Macam-macam ijaro ada 2. Yang pertama, ijaro ala al-anfi, yaitu ijaro yang objek akadnya adalah manfaat atau benda, seperti contoh menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah, dan lain-lain. Yang perlu diperintahkan adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syarak. Dan yang kedua adalah ijaro ala al-amal ijaro, yaitu ijaro yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya adalah penjahit atau insinyur dalam pembangunan dan lain-lain. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh syarak. Akad ijaro ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Ajir dapat membedakan menjadi 2 macam, yaitu pertama, ajir khas atau pekerja khusus. Pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan, seperti contoh pembantu rumah tangga, menyusui anak seperti zaman Rasulullah. Dan yang kedua, ajir mustarok, orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan menyerahkan dirinya terhadap pihak lain. Contoh, insinyur atau pengacara. Pembatalan dan berakhirnya ijaro itu ada 5. Yang pertama, terjadi cacat pada barang sewaan. Yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa. Dan yang kedua, rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Dan yang ketiga, rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Dan yang keempat, terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan, dan selesainya pekerjaan. Dan yang kelima, menurut Hanifiyah, boleh fasih ijaro dari salah satu pihak, seperti yang menyewakan toko untuk dagang. Kemudian dagangan ada yang mencuri, maka ia dibolehkan menafsirkan sewaan itu.